Oke, kali ini kita kedatangan Vespa LX dengan kondisi standar. Dia pengen upsize pelek, pakai pelek sprint. Jadi di sini gue mau ngasih lihat proses pengerjaan upsize dari penggantian gearbox sampai velg. Dan di sini juga gue pengen coba penggantian tali rem juga. Oke, step pertama yang mau gue lakuin adalah biasa pakai sarung tangan ya, biar tangan tetap clean. Dan di sini udah ada beberapa part yang udah gue siapin, seperti kayak upsize-nya, paket upsize-nya, terus kelahar buat gearbox tambahan. Karena kalau upsize itu dari orisinil pabriknya hanya disediakan slot bearingnya, cuman dia masih kosong, jadi harus diisi bearing lagi. Di sini udah gue beliin bearing, nanti gue kasih lihat sampel bearing yang dipakai. Oke, di sini gue sekarang buka dari spoiler dulu ya, jaga-jaga buat menjaga biar spoilernya itu nggak patah ya di sini. Ini spoilernya gue lepas dulu ya, ini spoiler ini gue lepas. Oke, karena ini knalpotnya udah pakai racing ya, terus dia modelnya knockdown, jadi lebih gampang bukanya, nggak usah buka dari head, jadi kita cukup buka dari belakang. Oke, di sini kita mulai buka bracketnya, karena di sini bracketnya ngalangin ya buat buka velg. Oke, di sini mulai gue buka dulu nih kuncian klipnya buat kita bisa ngendorin mur 24 ya dia ya. Di sini dia pakai mur 24 ya as rodanya. Pertama buka klip, habis itu mahkotanya kita angkat, baru mulai kita proses pengendoran baut. Oke, ini sekarang mahkotanya mulai gue buka ya. Di sini kadang mahkota ini suka keras nih, kadang suka harus kita congkel kanan kirinya supaya dia goyang. Tapi yang ini kali ini lebih mudah nih karena dia gampang. Mungkin pernah udah dibuka sebelumnya. Oke, ini kayaknya agak keras, jadi kita kendorin dulu tali remnya. Oke, ini gua ngelepas tali remnya dulu buat menjaga biar tali remnya nggak keriting. Tetap gua ganjel pakai tang ya kali ini. Yuk, sekarang proses buka brand. Oke, sekarang gua buka pelek. Dia mesti mungkin ada sedikit gedor buat proses buka. Oke, pelek udah kebuka. Sekarang kita buka kuncian kenok tali remnya yang ada di belakang gearbox. Kuncian ini kita buka. Oke, jangan lupa ring ini nih disimpan, karena kalau nggak ada ring ini nanti motor bisa ngerem pas lagi dipasang. Ya, sekarang kita buka-bukain buat 10 ya dulu ya. Kita buka dulu penuh hawa buat nanti next buat ditaruh di gearbox yang satunya. Ini sekarang kita proses buka. Bray. Nah, ini yang gue bilang nih. Oke, ini bearing yang gue pakai sekarang 6302. Ini buat nanti proses upsize-nya kita tempel di rengkes, nanti gue kasih tahu nih ditaruh di mana ya. Ini sekarang ini bearing ini kan kosong nih dudukannya. Ini posisi standarnya tuh bearingnya di sini. Nah, ini ditambahin bearing ini satu. Karena dari pabrik hanya disediakan tempatnya aja, tapi bearingnya enggak. Karena kita mau upsize, jadi kita pindah bearing, ditambah dari sini. Jadi nanti rasio makin mundur, dia upsize, peleknya jadi gede. Karena bearing ini sebenarnya itu ada seal tutupnya karena baru, menghindari karat. Karena kita mau masukin ke dalam gearbox, jadi harus dibuka dulu. Karena kalau nggak dibuka nggak sempurna nanti pelumasan olinya. Nah, cover-covernya dia tuh dibuka-bukain dulu. Karena kalau masih baru dia tuh harus pakai penutup biar nggak karat. Oke. Ini bearing yang baru yang udah dibuka. Oke, sekarang kita proses masukin ya. Oh ya, di sini gue juga pernah dapet trouble masang lahar ini untuk Vespa LX facelift yang tahun-tahun 2021-22. Rengkesnya dia ini mentah. Jadi mau nggak mau bearing yang kita kalahin dibanding rengkes. Kalau ini di LX 3V iGet di bawah 2020, problem itu nggak pernah gue dapetin. Oke, next kita buka box filter di sini ya. Karena kita mau ganti spakbor kolongnya pakai punya sprint. Ke proses lepas spoiler karena di sini nanti ada penambahan ganjelan buat di spakbor belakang. Oke, di sini ada 2 baut. Nih bautnya udah gue lepas-lepasin. Dia sistemnya kenok kayak cara bukanya kayak gini nih. Ya, 1 dan kanan kiri ya, sebelahnya juga ada. Oke, 1 2.
bautnya udah kebuka. Nah ini sekarang proses lepas spakbor belakang. Dia tuh ada bautnya 1, 2, 3, 4. Dia ada 4 kanan kiri. Jadi di sini nanti bakalan gue ganjel karena dia upsize, jadi harus kita tekuk ke belakang. Oke, sekarang spakbor orisinil yang LX gue lepas. Ini yang sekarang nih yang sprint yang mau diganti karena dia upsize, dia lebih gede dibanding yang LX. Pengomperannya jelas beda. Di sini dia lebih ada legokan, di sini kalau sprint tuh rata datar, terus ke belakangnya tuh lebih besar, lebih ngembang dibanding LX. Kalau kita paksa pakai ini sebenarnya bisa, tapi harus diganjel pakai adapter lah, harus bikin dari besi. Oke, di sini karena dia di bodi LX ini lebih panjang, lebih pendek dibanding sprint. Di sini pasti kalau kita paksa masuk bakalan mentok di ujung sini nih. Jadi di sini kita bakalan potong. Potongan nggak se-ekstrim mungkin, sedikit doang sih sebenarnya, cuman buat nyesuaiin ke bodi. Ya perkiraan yang gue potong tuh segini nih dari orisinil, karena dia kalau dipaksa langsung bakalan mentok sama spakbor belakangnya, ntar malah nyangkut jadi ngasilin suara. Oke, setelah gue potong, udah gue potong nih, tadi gue kelupaan pas udah gue pasang, sekarang gue pasang lagi karena udah kita potong, udah kita fitting, dan sekarang waktunya kita pasang lagi, man. Oke, sekarang kita udah selesai pasang si spakbor kolong, kita udah baut-baut juga box filternya. Sekarang kita pemasangan packing gearbox, jangan sampai lupa ya, kalau lupa nanti bisa jadi bocor. Nah di sini gue pakai gearbox sprint ya, gearbox sprint. Udah ada kampasnya di sini, dan di sini bautnya dia tuh ada 3 baut yang beda karena ukurannya dia lebih panjang dibanding yang standarnya. Dia ada 3 baut standar yang lebih panjang, jadi nanti kita ganti emang baut 3 standar yang punya sprint. Posisi bautnya dia tuh ada di balik kampas ini nih, 1, 2. Ini baut untuk baut panjangnya 1, 2, yang ini 1, yang 3 nih yang panjang. Oke, kita mulai ngeset rasio. Penempatan giginya itu sekarang seperti ini ya. Beda kayak sebelumnya. Sebelumnya dia adanya di sini, rasionya di sini, gigi rodanya. Sekarang kita pindah jadi ada di sini. Karena dia proses upsize, jadi pindah gigi ada ke belakang. Nah, jadi sekarang ketempelnya seperti ini. Kita lanjut next step, man. Kita lanjut ke pemasangan gearbox. Sini kita mulai pemasangan gearbox. Kita tempel sekarang gearboxnya. Oke, sebelum gua bautin, gua siapin dulu baut 3 yang panjang. Oke, ini 3 baut yang udah punyanya sprint lah. Nih perbedaannya tuh jauh banget kalau sama yang orisinil LX atau gearbox ring 10 lah tuh. Perbedaannya jauh tuh, makanya sekarang kita pasang. Ini kita coba pasang pakai yang gede dulu ya, yang panjang-panjang ya. Karena di sini posisinya agak nyempil nih. Baru mulai kita pasangin baut-baut yang lain. Oke, kita mulai proses kencangin ya, tapi perlahan-lahan biar dia nggak miring. Ini jangan lupa proses pemasangan ring ini ya. Kalau ini nggak dipasang, nanti pas kita kencangin pelek, yang ada peleknya jadi ngunci. Oke, kita lepas dulu beningnya. Oke, sekarang gue lanjut ke pemasangan si tatakan sok si sprint ya. Sebenarnya tatakan sok ini bisa maju lagi ke depan, tapi harus digerinda. Tapi plus minusnya yang udah kebanyakan soknya jadi bengkok kalau kita majuin lagi ke depan. Cuman motor bakalan lebih tinggi dan konsekuensinya standar juga harus dilas. Nih, sekarang kita pasang soknya lagi. Oke, semua udah keinstalasi. Kita pasang lagi bautnya. Kita pasang lagi kunciannya, man. Sebenarnya kuncian ini sih kalau emang lu udah merasa pede pakai impact udah kuat, dia tuh cuman buat mastiin aja biar dia nggak lari. Soalnya karena yang motor di 2021 ke atas itu dia udah nggak pakai begini, dia ujungnya modelan seal karet buat knock doang. Oke, sekarang kita pasang lagi knalpotnya ya, karena kita udah mulai satu-satu udah mulai kita mau tutup. Udah mau kita tutup karena abang mau pulang deh. Terima kasih buat timnas U23. Selamat buat Uzbekistan, buat wasit. Kapan kita bisa ketemu? Ku ganti HP-mu dengan bahasa Thailand. Untuk wasitnya
Kapan kita ketemu? Saya ambil HP, misalnya ganti settingannya jadi bahasa Thailand. Biar pusing kok. Oke man, sekarang kita udah mau mulai pasang silencernya. Ini udah mulai mau selesai finishing akhir belakang ya. Tinggal kita mulai berkarya di bagian side panel sama spakbor belakang. Ya di sini gue kalau buat narik per pribadi, triknya gue pakai tali rapia. Mungkin buat teman-teman yang punya trik lain mungkin bisa kasih tahu, bisa komen nanti di komentar, karena biar kita sama-sama belajar. Ya buat proses narik per gue selalu pakai tali rapia sih biar mudah, karena kadang kalau pakai tang sering melejit. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pemasangan spakbor belakang. Nah, di sini nih yang gue bilang kita pakai proses ganjel, itu kita ganjel. Jadi sebelumnya gue tempel depan dulu baru belakang. Oke, kita lanjut pasang dulu dari baut belakangnya. Oke, karena di sini masih mentok jauh. Kalau emang gue cuma paksain cuma tambah satu di sini, dia nanti kalau didudukin pasti bakalan nyeret. Jadi gue tambahin bikin bracket lah. Karena di sini dia pakai ban 120, jadi agak gede. Jadi kita mesti dapat nekuknya sampai banyak jadinya nih. Jadi perkiraan gue pasangin bracket di sini, jadi ada baut tambahan. Contoh gue coba pasang sekarang. Nih di sini gue udah mulai ngencengin shocknya ya, karena perkiraan motor ini bakalan dipakai buat goncengan, buat dailynya. Jadi bakal gue kerasin shocknya. Jadi gue puter setelan si shock breakernya. Oke, sekarang kita proses penggantian velg depan. Oke, kita buka baut L satu-satu. Oke, bautnya semuanya udah selesai kebuka. Kita lanjut ganti velgnya. Oke, mulai kita kencengin. Oke, kali ini kita udah selesai man ngerjain paket upsize dari motor LX. Pokoknya LX S semua pengerjaannya sama. Jadi nanti untuk kunci-kuncinya gue spill semua, dan bearing yang dipakai oli gearbox nanti gue kasih tahu pakai apa aja. Mungkin sekian video kali ini, dan selanjutnya nanti bakal ada video-video selanjutnya buat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan follow IG kami Fastmotive ID. Thank you semuanya.